Pak Jerry, Iya, iya. ini kalau dari Komite Pemilih Indonesia, seperti apa menanggapi penundaan wacana banyak yang meminta sejumlah pihak ya untuk Pilkada serentak di Desember 9 Desember 2020 nanti ditunda ini kalau dari Komite Pemilih Indonesia ini bagaimana? Apakah pro atau kontra? Ya, terima kasih Mbak Ratu, Mas Gilang, Pak Hafid ya, dan Mas Paulus. Saya kira sebetulnya kita tidak hendak masuk dalam pro kontra ya, karena sebetulnya wacana itu tidak terlalu produktif menurut kami. Tapi gini, kami memang merespon wacana penundaan itu untuk sebetulnya mau mendudukkan problematika pilkada itu dalam posisi atau porsi yang semestinya gitu ya. Jadi betul bahwa kita memang menjalankan pilkada dalam situasi pandemi dan ada banyak hal yang menjadi tantangan dan mungkin problematika kita ya. Tetapi kita melihat ada yang tidak sinkron sebetulnya. Secara sepintas misalnya ya kita melihat bahwa situasi pandemi atau kegagapan kita ya kegagapan dan ketidakmampuan kita sebagai bangsa itu untuk menghadapi dan menangani pandemi COVID itu lalu seolah-olah imbasnya kepada kepada pilkada gitu ya. Padahal ya salah satu yang sering dikeluhkan itu kan tadi Pak Hafid bilang ya soal kerumunan-kerumunan gitu ya. Nah, dalam konteks tahapan-tahapan yang kemarin, kami menilai memang pengaturan tentang itu belum terjadi gitu ya. KPU sebagai penyelenggara pemilu itu belum mengambil kebijakan yang tegas terkait dengan itu misalnya gitu ya. Begitu juga dengan penindakan terhadap pengerahan massa. Nah, saya mau mengatakan begini, sebelum kita mengambil keputusan menunda atau tetap melanjutkan, sebaiknya menurut saya kita evaluasi dulu kemampuan kita atau apa yang kita lakukan baik sebagai penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, peserta pemilu, pemerintah dan mungkin masyarakat pada umumnya terkait dengan tahapan-tahapan yang kemarin berlangsung gitu ya. Menurut saya harus dari sini kita berangkat untuk memikirkan apakah kita tunda atau kita lanjutkan. Jadi kalau kami berpikir begitu, tentu kita juga menempatkan ya dan sama seperti apa yang dikemukakan oleh PP Muhammadiyah dan PBNU, kita menempatkan keselamatan manusia itu menjadi prioritas paling tinggi gitu ya. Nah, cuma kan memang pertanyaan kita, apakah memang sudah secara proporsional dilakukan semacam evaluasi terhadap jalannya tahapan terkait dengan bagaimana protokol penanganan COVID itu diberlakukan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.